Pak Yuindra Dedi, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah. Apa kabar, Pak? Kabar baik, luar biasa. Kira-kira hari ini sibuk apa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Secara khusus rekan-rekan kawal Dishub dan juga rekan-rekan dari Warta Kalteng ya. Betul. Hari ini seperti kita ketahui bersama adalah hari yang cukup bersejarah. Ya. Tidak hanya bagi Provinsi Kalimantan Tengah, tapi juga bagi provinsi-provinsi dan kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena hari ini tanggal 20 bertepatan juga dengan kegiatan pelantikan daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota se-Indonesia, yang rencananya hari ini akan dilaksanakan di Istana Negara, di mana proses pelantikan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini sengaja kami bersama dengan kawan-kawan dari Warta Kalteng dan menyapa kawal Dishub sekalian untuk kita sambil menunggu proses pelantikan, menyaksikan bersama proses pelantikan. Hari ini kita diskusi santai lah, ya, betul, berkenaan dengan tugas pokok daripada perhubungan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada saatnya mungkin coba kita sinergikan dengan visi misi dari gubernur, wakil gubernur yang nanti akan dilantik untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, siap. Nah, kira-kira Pak, ini kan ada gubernur yang akan dilantik hari ini. Nah, kira-kira dari visi misi gubernur yang akan dilantik nanti, program dari Dishub sendiri apa nanti Pak ke depan yang menyesuaikan dengan visi misi gubernur? Jadi bicara tentang visi misi, kadang-kadang kita mendengar banyak pertanyaan dari visi misi gubernur yang sudah disampaikan pada saat proses pemilihan sampai mereka ditetapkan hari ini, dilantik pada hari ini. Apakah pada saatnya nanti perangkat daerah juga akan menyusun visi dan misi perangkat daerahnya? Jadi dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan, jadi untuk perangkat daerah secara khusus Dinas Perhubungan itu tidak ada visi yang disusun sendiri. Oke. Tapi yang menjadi acuan kita sepenuhnya adalah visi misi yang sudah disampaikan oleh gubernur, wakil gubernur terpilih yang pada hari ini dilantik. Jadi dari visi misi yang ada ini, nanti kita akan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kita dalam rangka kita mensupport, memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi dari gubernur, wakil gubernur terpilih ini pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya, kalau kita lihat visi daripada gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah mengangkat harkat martabat Dayak khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kalimantan Tengah atau Menggatang Utus dengan spirit kearifan lokal dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Jadi dari visi yang ada ini kami akan sesuaikan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada Dinas Perhubungan. Betul. Nah, salah satu dari misi yang sudah disampaikan ini, ada beberapa misi yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih ini, kurang lebih ada 5 misi yang akan dilaksanakan. Nah, misi-misi yang terkait dengan Dinas Perhubungan, misalnya misi yang pertama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Nah, upaya ini akan disupport sepenuhnya, akan didukung sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan, agar upaya pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan PAD itu bisa berjalan dengan baik. Seperti apa nih? Nah, salah satu contoh misalnya, kita ini kan provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Nah, terkait sumber daya alam yang ada ini, potensi yang ada ini, pemerintah provinsi sejak masa kepemimpinan Pak Sugianto dan juga Pak Edi Pratowo itu sudah membagi 3 wilayah, 3 zona ekonomi untuk pengembangan ekonomi di Kalimantan Tengah. Ada namanya zona wilayah barat, zona wilayah tengah, dan zona wilayah timur. Kami ambil contoh misalnya zona wilayah timur. Zona wilayah timur ini meliputi kabupaten yang ada di daerah Barito, di Das Barito. Ada Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur. Yang memiliki potensi sumber daya alam batu bara yang cukup besar. Nah, selama ini proses eksploitasi sumber daya alam yang ada sampai pada proses pengiriman, itu yang merasakan dampak secara langsung itu kebanyakan adalah provinsi tetangga. Bukan berarti kita tidak mendapatkan dampak, tapi ada bagi hasil dari royalti pengelolaan batubara maupun dari bagi hasil pengelolaan sumber daya alam yang ada.
Tetapi dari sisi pencatatan ekspor misalnya, yang banyak mendapatkan dampak itu adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Betul, betul. Karena pencatatan ekspor untuk sumber daya alam yang keluar dari alur Sungai Barito itu sebagian besar tercatat di Pelabuhan Trisakti, Bea Cukai yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, upaya kita untuk mensupport visi misi Pak Agustiar Sabran dan juga Pak Edi Pratowo, salah satunya di dalam visi misi ditegaskan di situ peningkatan PAD, termasuk salah satunya adalah menjadikan alur Sungai Kapuas dari Sungai Barito menuju Sungai Kapuas Murung sampai kepada muara Sungai Kapuas itu menjadi pintu gerbang sumber daya alam untuk wilayah timur Kalimantan Tengah. Sebagai exitway sumber daya alam untuk wilayah Kalimantan Tengah. Berarti ekspornya nanti semuanya lewat. Ke depan kita berharap di masa kepemimpinan beliau ini, apa yang menjadi cita-cita Kalimantan Tengah cukup lama. Kalau kita runut ke belakang, proses upaya untuk kita membuka alur Sungai Kapuas ini sejak tahun 2003 dulu. Cukup panjang. Dan kita bersyukur sekarang di era Pak Sugianto, mudah-mudahan progresnya cukup signifikan. Tinggal di masa kepemimpinan Pak Agustiar Sabran dan Pak Edi Pratowo, untuk proses konsesi dari Kementerian Perhubungan atau pemerintah pusat pada saatnya bisa segera terrealisasi di tahun 2025 ini. Sehingga cita-cita kita untuk menjadikan exitway Kapuas ini bisa segera terwujud. Berarti sudah ada pelabuhan yang disiapkan di Kabupaten Kapuas. Jadi di Kabupaten Kapuas itu memang sudah ada satu pelabuhan pengumpul yang sudah masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional yang namanya Pelabuhan Batanjung di Kapuas. Jadi itu sudah menjadi salah satu potensi yang kita miliki agar Pelabuhan Batanjung ini pada saatnya bisa menjadi pelabuhan yang mencatat atau pelabuhan menjadi pintu keluar masuk exitway sumber daya alam Kalimantan Tengah, terutama untuk pencatatan ekspornya ke depan. Tapi kalau saya nggak salah juga ya, bukankah kita udah bisa ekspor lewat pelabuhan di Pulang Pisau juga, Pak? Tapi tidak besar. Oh, tidak besar potensinya. Kita memang sudah bisa ekspor ke dari beberapa pelabuhan yang ada. Misalnya melalui Pelabuhan Kumai yang ada di Pangkalan Bun, kemudian Pelabuhan Sampit yang ada di Sampit. Tapi yang terbesar, sumber daya alam yang kita eksploitasi selama ini, salah satunya ada di alur Kapuas. Oh, baik. Itu pencatatan terakhir itu hampir 70% itu tercatat di Kalimantan Selatan. Nah, untuk alur timur ini, ya, karena tadi kan saya sampaikan, Kalimantan Tengah ini dibagi atas 3 zona ekonomi, pengembangan ekonomi. Salah satunya wilayah timur. Nah, wilayah timur ini yang kita kejar, karena potensinya besar. Ya, untuk bisa memberikan PAD bagi Kalimantan Tengah. Jadi tidak lagi kita mengandalkan hanya di satu wilayah saja, barat misalnya, tapi juga wilayah timur. Karena wilayah timur pada saatnya tidak hanya mensupport pengiriman sumber daya alam untuk wilayah timur, tapi juga bisa menangkap potensi-potensi yang ada di wilayah tengah. Wilayah tengah ini misalnya Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, termasuk juga dari Kabupaten Kapuas. Karena cukup banyak di hulu-hulu Kapuas ini izin-izin usaha pertambangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, tapi sampai hari ini masih belum bisa tereksploitasi dengan baik. Ya, salah satunya adalah masih minimnya jalan angkutan, ya, termasuk juga pada saatnya itu menjadi peluang bagi kita ketika jalan semakin terbuka untuk angkutan-angkutan eksploitasi sumber daya alam ini, pada saatnya bisa dimaksimalkan pengangkutan melalui sungai melalui alur Sungai Kapuas tadi, keluar menuju ke muara Sungai Kapuas. Nah ini polanya yang menjadi salah satu program unggulan dari Pak Haji Sugianto Sabran, Pak Agustiar Sabran bersama dengan Pak Edi Pratowo, agar pada saat kepemimpinan beliau, apa yang menjadi target beliau di masa kepemimpinannya ini ke depan, salah satunya adalah exitway sumber daya alam melalui muara Kapuas, kemudian memaksimalkan pelabuhan terapung atau istilahnya ship-to-ship transfer di muara Sungai Kapuas ini bisa segera terwujud konsesinya atas sinergi dari Kementerian Perhubungan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau untuk bandar udara, Pak, bandara seperti apa? Nah, terkait bandar udara, Kalimantan Tengah ini termasuk provinsi yang cukup luar biasa. Nampak saya katakan luar biasa karena provinsi yang memiliki cukup banyak bandara dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Kita ada 9 bandara di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya ada Bandara Udara Cilikriwut, kemudian Pangkalan Bun itu ada Bandara Udara Iskandar, kemudian Haji Hasan Sampit, kemudian ada beberapa bandara perintis lainnya di HM Sidik yang ada di Kabupaten Barito Utara Moratewe, kemudian ada Bandara
Sanggu di Buntok, kemudian ada bandara di Kuala Kurun, kemudian ada bandara di Tumbang Samba, di Kuala Pembuang, dan satu lagi bandara khusus yang melayani kepentingan umum yang ada di Kabupaten Murung Raya. Yang sambil menunggu proses pengembangan lebih lanjut lagi untuk pembangunan Bandara Tira Tangkabalang yang saat ini sudah berproses juga di kementerian. Nah, ini jumlah bandara yang ada di wilayah Kalimantan Tengah cukup banyak, tapi dari jumlah bandara ini melayani angkutan keluar Provinsi Kalimantan Tengah itu ada 4. Yang pertama itu adalah Bandara Cilikriwut, kemudian Bandara Iskandar, Bandara Haji Hasan, dan Bandara HM Sidik yang ada di Muara Tewe. Nah, ini yang selama ini mensupport kegiatan transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dari sektor perhubungan udara. Ini semuanya dikelola oleh Angkasa Pura atau masih dikelola oleh Pemprov? Jadi dari 9 yang ada ini, sesuai dengan kewenangannya yang diatur di Undang-Undang 23 2014, itu pengelolaan bandara udara itu berada di kewenangannya ada di pemerintah pusat. Bandara Cilikriwut ini dikelola oleh BUMN Angkasa Pura. Kemudian 8 bandara lain itu dikelola oleh PT Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, Unit Pengelola Bandar Udara, UPBU namanya. UPBU Bandar Udara Iskandar, kemudian UPBU Bandar Udara Haji Iskandar Sampit, kemudian UPBU HM Sidik, dan lain sebagainya. Jadi ada 8 UPBU dan 1 Angkasa Pura di Kalimantan Tengah. Nah, ini kan di sub juga perannya lumayan ya, berarti mengatur lalu lintas udara, mengatur lalu lintas di darat, terus juga mengatur lalu lintas di mengatur darat, laut, dan udara. Jadi kayak avatar. Kayak avatar. Terus tantangannya kayak gimana? Ya itu tadi karena kita ngomong avatar, kadang-kadang guyonan kami dengan kawan-kawan di Dinas Perhubungan ini sering disebut dengan Dinas Avatar nih. Pengendali darat, laut, dan udara. Udara dikendalikan. Jadi Dinas Perhubungan ini sesuai dengan kewenangannya yang diatur di Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda. Tugas utamanya adalah membantu gubernur dalam rangka menyelenggarakan urusan desentralisasi dan rekonsentrasi di sektor perhubungan. Artinya gubernur sebagai perangkat wilayah yang ada di daerah atau perangkat pusat yang ada di daerah mensinergikan program-program yang ada di tingkat pusat di sektor perhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten kota. Jadi kegiatan yang kita lakukan selama ini sifatnya lebih pada membangun sinergitas, membangun koordinasi, kemudian memberikan supervisi juga kepada pemerintah kabupaten kota sesuai dengan tugas pokok fungsi dari perhubungan dalam melakukan pemindahan-pemindahan ke kabupaten kota. Terus tantangannya apa Pak dalam menjalankan tugas ini Pak? Kalau bicara tantangan sebenarnya cukup besar. Apalagi kita ketahui Kalimantan Tengah ini adalah provinsi terluas sekarang. 1,5 kali Pulau Jawa. Ya, bayangkan dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, kalau di Pulau Jawa misalnya dari Jakarta menuju Jawa Timur itu sudah melewati berapa provinsi. Itu hanya 8 jam. Kita 8 jam itu masih dalam satu provinsi. Misalnya Palangkaraya menuju Pangkalanbun, Palangkaraya menuju Sukamara, Lamandau, wilayah timur lagi Palangkaraya menuju Barto Timur, menuju ke Murung Raya. Tantangannya luar biasa ya. Kalau kita lihat dari sisi SDM, pengelola sektor perhubungan yang ada di Kalimantan Tengah, jumlah pegawai kami ini kan hanya 96 orang. Ya. 96 orang mengawasi sektor perhubungan, mengkoordinir, memfasilitasi angkutan darat, laut, dan udara bersama dengan mitra-mitra perhubungan lainnya. Dalam rangka kita mengatasi permasalahan-permasalahan itu, yang kita kembangkan adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan para mitra ini. Dengan para mitra kita di Kementerian Perhubungan, dalam hal ini misalnya mitra kita di Dirjen Perhubungan Udara, itu tadi ada Angkasa Pura, kemudian ada UPBU, Unit Pengelola Bandar Udara, kemudian di sektor perhubungan laut, ada mitra kita, KSOP, Kantor Usaha Bandar dan Otoritas Kepelabuhanan, yang ada 6 di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian yang ketiga adalah dengan pengelola transportasi darat yang ada di Kalimantan Tengah, ada Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah. Kemudian ada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Ini yang menjadi mitra kita rangkul, kita bangun kebersamaannya, kita bangun sinergitas, agar kendala-kendala yang kita hadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan sektor perhubungan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kita bekerja sendiri tidak akan mungkin. Ya, dengan melihat jumlah personil yang ada di Dinas Perhubungan. Tapi itu tadi, kuncinya adalah membangun komunikasi, membangun koordinasi yang baik dengan para pihak,
agar apa yang menjadi kendala di lapangan itu bisa teratasi dengan baik. Nah itu yang kami kembangkan selama ini untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Nah bagaimana misalnya kalau ada misalnya angkutan-angkutan nakal mungkin yang membawa angkutan lebih dari yang seharusnya? Ya. Kan banyak jalan rusak gara-gara itu, Pak. Nah ini juga salah satu isu yang cukup hangat ini. Iya betul. Ya dalam 2 minggu terakhir ini pasca penegasan dari Pak Gubernur Kalimantan Tengah berkenaan dengan rusaknya beberapa ruas jalan akibat angkutan-angkutan sumber daya lain yang masih melintas di jalan-jalan umum. Betul. Ya, salah satunya di ruas Palangkaraya menuju Kuala Kurun. Betul. Ya, harus dipahami penegasan yang disampaikan Pak Gubernur agar itu bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan efektif, itu harus ada sinergi. Karena harus dipahami upaya untuk melakukan penghentian itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah. Baik. Ya, karena ada batasan tugas dari masing-masing tingkatan penyelenggaraan pemerintahan, dari tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Makanya di dalam surat yang disampaikan Pak Gubernur kepada penjabat bupati 3 bupati yang dilewati oleh ruas jalan Palangkaraya Kuala Kurun ini, yang pertama adalah segera melakukan sinergi komunikasi dengan pihak kepolisian. Baik. Ya, terkait aturan mengenai lalu lintas angkutan jalan, kita mengenal ada yang namanya Perpres 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Barang. Baik. Ya, ada 5 pilar di situ. Pilar pertama terkait perencanaan, bagaimana Bappenas sebagai koordinator penanggung jawab di tingkat pusat, Bapeda provinsi dan kabupaten kota penanggung jawab di tingkat daerah bisa membangun sinergitas koordinasi dengan para pihak yang terkait dengan lalu lintas angkutan jalan agar memiliki visi yang sama. Baik. Untuk mengatasi permasalahan sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Pilar kedua ada yang namanya jalan yang berkeselamatan. Ini menjadi tugas dan ruang daripada Kementerian PU di tingkat pusat, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas PU provinsi di tingkat provinsi untuk jalan provinsi, kemudian Dinas PU kabupaten untuk penanggung jawab jalan berkeselamatan di tingkat kabupaten kota. Kemudian ada pilar ketiga, kendaraan yang berkeselamatan. Kendaraan yang berkeselamatan ini menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Perhubungan bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa angkutan-angkutan yang beroperasi di jalan itu sudah memenuhi ketentuan, sudah memenuhi aspek keselamatan di jalan. Misalnya salah satunya adalah kewajiban untuk KIR, uji berkala terhadap kesehatan kendaraan bermotornya, terutama untuk angkutan-angkutan orang dan barang. Ini wajib KIR. Betul. Nah sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemilik jasa-jasa transportasi angkutan barang dan orang untuk tidak melakukan KIR, karena sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah Undang-Undang 1 2002 tentang keuangan pusat dan daerah. KIR itu sekarang tidak dipungut biaya, gratis. Gratis ya. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi angkutan jasa-jasa transportasi untuk angkutan orang dan barang untuk tidak melakukan KIR ya. Karena kabupaten kota melalui Dinas Perhubungan sudah bisa melayani masyarakat yang memerlukan uji kendaraan bermotornya tanpa harus membayar retribusi lagi. Baik. Ya, karena sudah dipastikan gratis. Pilar yang keempat ini adalah kepatuhan pengguna jalan. Baik. Ini menjadi kewenangan kepolisian. Betul. Mulai dari Mabes Polri, kemudian di tingkat daerah ada Polda, ada Polres, sampai kepada di tingkat kecamatan dan di tingkat desa kelurahan. Sehingga Pak Gubernur meminta kepada penjabat bupati untuk segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena di pilar keempat inilah proses penegakan hukum itu bisa dilakukan. Betul. Ya, agar pengguna jalan itu mematuhi aturan-aturan yang ada. Kenapa tidak disub sendiri? Iya. Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Di Undang-Undang 22 2009 sudah sangat jelas dikatakan di situ. Beda kewenangan berarti ya. Perhubungan memiliki kewenangan penuh itu hanya di jembatan timbang dan terminal. Baik. Apakah bisa juga melakukan pengawasan di jalan? Jawabannya bisa. Tapi dengan syarat wajib didampingi oleh kepolisian. Berbeda kalau di pasalnya itu ada katanya itu hanya dapat misalnya. Artinya kan bisa kita melibatkan polisi, bisa tidak. Tapi bahasa di undang-undang itu adalah wajib didampingi oleh pihak kepolisian, dan perangkat perhubungan yang bisa melakukan pengawasan penindakan di lapangan adalah ya mereka sudah berstatus penyidik pegawai negeri sipil. Karena ranahnya juga sudah berbeda. Ya, ranahnya sudah berbeda. Baik. Nah, tapi perlu diingat juga Undang-Undang 22 2009 memiliki keterbatasan. Nah, tapi kita bersyukur Undang-Undang tentang lalu lintas angkutan jalan sekarang sedang berproses di
DPR RI untuk dilakukan perubahan, karena yang dilakukan selama ini oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten bersama dengan UPT Kementerian Perhubungan di lapangan, bersama dengan kepolisian, kami perangkat teknis membantu kepolisian dalam melakukan pengawasan angkutan orang dan barang di jalan. Ketika pengawasan di jalan itu lebih menyasar kepada pengguna angkutannya. Dalam hal ini misalnya supir. Oke. Undang-undang ini masih belum bisa menyasar kepada pemilik barang. Harusnya yang kalau kita mau menghentikan angkutan-angkutan yang tidak sesuai ketentuan ini, tidak hanya bicara terkait pengguna angkutannya, tapi juga harus bicara bagaimana kita bisa menyadarkan pemilik-pemilik barang ini agar tidak mengangkut barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan. Karena biasanya itu kan permintaan dari pemilik barang. Nah itu dia. Nah makanya terkait surat edaran gubernur terkait banyaknya maraknya angkutan-angkutan yang barang, tidak bisa hanya dilihat di satu sisi, harus dilihat dari hulu ke hilirnya. Betul. Tidak hanya dilihat dari angkutan yang berada di jalannya, tapi juga harus kita kejar pemilik barangnya siapa nih. Baik. Apakah mereka sudah bekerja sama dengan jasa transportasi angkutan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan angkutan, baik angkutan umum atau angkutan barang khusus. Apakah mereka memang sudah memiliki izin itu yang menjadi mitra kerjasamanya? Kalau memang belum, itu yang kita kejar. Baik. Mereka harus memiliki kesadaran, memiliki pemahaman, mereka harus bekerja sama dengan jasa-jasa transportasi yang sudah memiliki izin penyelenggaraan angkutan tadi. Oke. Nah itu yang pertama. Kemudian yang berikut, pihak-pihak yang pada saatnya kita ketuk hatinya nih. Baik. Ya. Kami sudah sering menyampaikan ini juga kepada berbagai pihak, termasuk juga rekan-rekan media. Ada undang-undang lain yang bersentuhan dan agak bertentangan dengan undang-undang di sektor lalu lintas angkutan jalan. Ada undang-undang tentang SDM, ya, tentang Minerba, di mana dalam satu pasalnya memperbolehkan, mengizinkan, tumpang tindih jatuhnya ya. Mengizinkan angkutan-angkutan sumber daya alam itu menggunakan jalan umum dikarenakan perusahaan besar swasta ataupun pemilik izin usaha masih belum bisa membangun jalan khusus misalnya. Itu ada pasal yang memperbolehkan. Tapi ada catatan khusus juga di situ. Ketika mereka mau menggunakan jalan umum, mereka wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, mereka harus memperhatikan ketentuan juga tentang undang-undang jalan. Ya, undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan. Baik. Ya. Misalnya itu jalan kelas 3. Artinya memang harus 8 ton maksimal. Oke. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kepatuhan inilah yang kita ketuk hati para pengusaha-pengusaha ini untuk mematuhi itu. Ya. Kemudian ada lagi undang-undang tentang jalan. Ada paragraf yang mengatur tentang jalan khusus. Itu juga dimungkinkan bagi badan usaha, baik perorangan ataupun kelompok yang masih menggunakan jalan umum untuk angkutan-angkutan hasil produksinya, itu bisa menggunakan jalan umum. Tapi dengan memperhatikan kekuatan jalan yang ada. Baik, betul. Kalaupun mereka tetap mau ngotot menggunakan jalan itu, mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk jalan nasional, berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk jalan provinsi dan Dinas PU Kabupaten untuk jalan kabupaten. Agar mereka memberikan jaminan, memiliki komitmen, mereka bertanggung jawab juga untuk melakukan penguatan. Baik. Jalan-jalan umum yang akan mereka gunakan untuk angkutan-angkutan hasil produksi. Betul. Di bawah pengawasan dari kementerian dan dinas-dinas instansi terkait. Baik. Ya, di sektor jalan. Baik. Nah ini yang kita kejar agar sinergitas para pihak ini bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan penyadaran kepada pemilik-pemilik barang yang diangkut menggunakan ruas-ruas jalan umumnya agar betul-betul mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena permasalahan odol ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah, betul ya, tapi hampir terjadi di seluruh wilayah Republik kita ini. Terakhir ada kejadian, kita sudah sama-sama menyimak, ada pintu gerbang tol yang rusak ketabrak baru-baru ini. Kemudian ada kecelakaan baru-baru ini juga akibat angkutan yang terlalu overloading yang mengakibatkan kecelakaan. Dulu ada kebijakan pusat yang namanya Indonesia Bebas Odol 2023. Indonesia Bebas Dimensi Overloading tahun 2023. Tapi ketika kebijakan ini akan diterapkan, banyak penolakan. Baik. Ya, terutama dari
para supir-supir truk, jasa-jasa transportasi angkutan yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Jatuhnya nanti mereka akan kehilangan pekerjaan ya. Alasannya dari kelebihan angkutan itulah mereka bisa mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Iya. Harapan kita, kenapa kita lebih mengetuk para pemilik barang agar mereka tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pengguna jalan lainnya di luar angkutan-angkutan barang yang beroperasi di ruas-ruas jalannya. Tapi apakah mungkin nanti Pak Kalimantan Tengah akan punya jalur kereta api sendiri untuk mengatasi permasalahan odol ini? Sebenarnya kan bisa ditanggulangi dengan kereta api ya harusnya kalau kayak begini. Jadi untuk mengatasi permasalahan odol, terutama angkutan-angkutan sumber daya lain yang masih banyak menggunakan ruas jalan umum ini, ada banyak skema yang sekarang ini sedang kita kembangkan. Nah, salah satunya masuk ke dalam visi misi dari Gubernur terpilih Kalimantan Tengah yang hari dilantik, Pak Haji Agustiar Sabran dan juga Pak Edi Pratowo. Ini adalah melanjutkan proses penyelesaian ruas jalan khusus. Ya, yang akan menjadi alternatif angkutan barang, terutama sumber daya alam yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan juga Kabupaten Gunung Mas, yang akan hilirnya akan masuk keluar ke Sungai Kapuas. Jadi connect dengan upaya kita untuk menjadikan Sungai Kapuas Murung, Sungai Kapuas sampai ke Muara sebagai exitway ataupun pintu keluar sumber daya alam wilayah Kalimantan Tengah. Jadi itu tadi, dia tidak hanya pada saatnya kegiatan ship to ship transfer yang ada di Muara Kapuas itu tidak hanya mengakomodir angkutan-angkutan sumber daya alam dari alur sungai yang berasal dari wilayah Barito, tapi pada saatnya nanti juga bisa mengangkut sumber-sumber pendapatan kita, hasil produksi Kalimantan Tengah yang berasal dari wilayah tengah Kalimantan Tengah. Nah ini di luar dari kereta api. Nah kereta api pun juga menjadi salah satu opsi dalam rangka kita mengatasi angkutan-angkutan yang masih beroperasi di jalan umum. Di dalam RT/RWP Provinsi Kalimantan Tengah ada 5 trase yang sudah ditetapkan. Ya, salah satu trase yang pernah dikembangkan yang sudah berproses saat ini adalah misalnya trase dari Curug Cahu sampai dengan Bangkuang menuju ke Batanjung. Itu satu. Kemudian ada trase juga dari Gunung Mas menuju ke Katingan, keluar ke Sungai Katingan. Termasuk 3 trase lainnya yang sudah masuk ke dalam RT/RWP kita. Dan kita bersyukur sekarang juga proses penyempurnaan RT/RWP, upaya kita untuk mengembangkan jalur kereta api juga tetap kita masukkan ke situ sebagai alternatif. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita bisa menarik pihak ketiga, pihak investor melalui kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga, misalnya kita kenal dengan istilahnya P3, Public Private Partnership, bersama antara pemerintah dengan badan usaha. Dalam rangka mengembangkan trase kereta api. Nah ini yang coba kita kembangkan, dan trase-trase yang sudah ada ini kita akan tawarkan. Mana trase-trase yang bisa menarik para investor untuk menanamkan modal situ untuk membangun jalur kereta api. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dana yang bersumber dari APBN dan juga APBD, tapi bagaimana mencari anggaran melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Itu yang kita lakukan. Baik Pak. Ini kan kita ngomong soal, tadi Bapak juga ada menyebutkan soal visi misi gubernur yang terpilih. Nah, ini kita ngomong sudah Kalimantan Tengah ini sudah selesai pilkada di tahun 2024. Ya. Terus kira-kira nanti Pak, dari perhubungan sendiri apa yang akan diprioritaskan dari visi misi gubernur ini, terutama dalam waktu dekat? Apa nanti yang akan diselesaikan permasalahannya Pak? Jadi ada beberapa program ataupun kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan yang dalam waktu dekat ini akan digenjot progresnya agar bisa lebih maksimal lagi pencapaiannya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pertama itu adalah proses penyelesaian prosesi pengelolaan alur yang ada di Sungai Kapuas sampai dengan Muara Kapuas melalui skema ship to ship transport tadi. Jadi pada saatnya di tahun ini Kalteng sudah bisa melaksanakan kegiatan pengangkutan sumber daya alam yang memaksimalkan alur Sungai Barito menuju Kapuas Murung, menuju ke Sungai Kapuas sampai dengan Muara. Itu yang pertama akan kita segera selesaikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana proses percepatan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan ruas jalan khusus. Ruas jalan khusus di daerah mana Pak nanti? Yang menghubungkan dari Kuala Kurun, Kapuas, Pulang Pisau menuju ke Sungai Kapuas. Yang dari Kalimantan Tengah.
Jalur satu angkut khusus alternatif ya. untuk menyelesaikan polemik yang ada di ruas jalan Palangkaraya, Kurun yang masih banyak digunakan untuk angkutan sumber daya alam. Ini yang kita kejar, mudah-mudahan di dalam masa kepemimpinan mereka di awal kepemimpinan Pak Agustiar dan Pak Edi Prabowo, target ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian juga ada program-program dalam jangka pendek yang coba kita laksanakan, misalnya salah satunya adalah mendorong upaya agar pemilik-pemilik jasa angkutan orang yang sudah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang itu bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Oh, ya? Baik. Nah, karena yang menjadi kendala kita di Kalimantan Tengah, khusus di Kota Palangkaraya ini, jumlah SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi ini sangat-sangat sedikit, ya, dibandingkan beberapa kabupaten lain, misalnya di Kabupaten Kota Timur. Sehingga ini menjadi salah satu keluhan dari penyelenggara angkutan orang yang di wilayah Kalimantan Tengah, khusus yang berhome base di Palangkaraya, kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena harus berebutan dengan antrian-antrian cukup panjang dari masyarakat pengguna kendaraan lainnya. Nah, ini ke depan kami akan genjot ini bersama dengan organda provinsi agar pada saatnya bisa dibangun kerjasama yang lebih intens lagi dan pihak Pertamina agar bisa menambah jumlah SPBU di Kota Palangkaraya ini yang melayani penyaluran BBM bersubsidi khusus untuk angkutan orang yang sudah memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Baik. Nah, ini. Kemudian yang berikut itu adalah kita akan melakukan kegiatan memberikan bantuan hibah untuk alat keselamatan transportasi untuk peri-peri penyeberangan. Kenapa arahnya ke peri penyeberangan? Ini kan kita mendekati ini angkutan mudik Lebaran. Ya, betul. 2025. Di Kalteng ini cukup banyak peri-peri penyeberangan yang ketika masuk masa angkutan Lebaran penggunanya cukup besar. Salah satu misalnya di daerah Mintin. Betul. Pisau. Setiap tahun pengguna angkutan peri penyeberangan yang akan menggunakan peri penyeberangan di Mintin ini antriannya cukup panjang, bahkan bisa sampai subuh. Betul. Nah, ini menjadi perhatian khusus kami untuk memastikan agar angkutan-angkutan peri penyeberangan ini sudah memiliki fasilitas keselamatan kapal yang memadai. Nah, salah satunya adalah kami akan memberikan bantuan hibah kepada pemilik kapal peri penyeberangan untuk memberikan aspek keselamatan, kenyamanan bagi pengguna kapal peri penyeberangan yang akan menggunakan jasa-jasa layanan peri penyeberangan di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian termasuk juga nanti untuk para angkutan-angkutan ojol, kami akan berupaya juga memberikan bantuan-bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita akan bersinergi juga dengan dinas-dinas terkait, misalnya dengan Dinas Perdagangan Perindustrian, akan melakukan kegiatan pasar murah khusus diperuntukkan untuk buat ojol ya, angkutan-angkutan online tadi ojol, seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Terutama mendekati perayaan hari-hari besar keagamaan, mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nanti akan ada pasar murah khusus untuk angkutan-angkutan ojol, termasuk juga jasa-jasa transportasi lainnya, supir angkot, tukang beca, ojek pangkalan. Ini akan kita arahkan nanti untuk memberikan ruang juga mendapatkan kuota khusus untuk pasar murah, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka menjelang hari-hari besar keagamaan termasuk Lebaran. Nah, berhubungan mungkin dengan mudik nih Pak, yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang, apalagi jalur Kuala Kurun dan jalur Palangkaraya Kuala Kurun. Nah, ini kan jalannya tuh rusak berat Pak. Nah, apalagi di musim kita nggak tahu iklim sekarang tuh kan nggak ketebak. Curah hujan cukup tinggi ya. Itu kan kewenangannya apakah di provinsi Pak untuk perbaikan jalan dan segala macam atau pusat? Karena setahu saya itu kewenangannya kan pusat Pak ya. Terus kayak gimana nih Pak? Jadi awal tadi sudah saya sampaikan, ada skema penyelenggaraan pemerintahan yang dibagi sesuai dengan kewenangan. Ini diatur di Undang-Undang 23 2014. Kewenangan pengelolaan jalan itu juga diatur sesuai dengan tingkatannya. Untuk jalan nasional itu pembangunan pemeliharaannya itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian PU melalui balai-balai yang ada di tingkat daerah. Misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah ada BPJN Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Pengelola Jalan Nasional. Nah, kemudian yang berikut ada Dinas Perhubungan Provinsi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, membangun jalan yang berstatus jalan provinsi. Kemudian ada jalan kabupaten kota di bawah kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota. Nah, ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mereka akan melakukan pengawasan. Pada saatnya nanti menjelang Hari Raya akan dibentuk posko-posko dari masing-masing tingkatan ini untuk melakukan pengawasan. Penyediaan alat-alat berat, mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan, baik akibat bencana alam, akibat curah hujan yang cukup tinggi, dan lain sebagainya. Atau
kejadian-kejadian luar biasa yang pada saatnya bisa mengganggu arus transportasi, arus lalu lintas yang ada. Jadi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, itu mereka akan bekerja. Ya. Baik. Untuk ruas jalan Palangkaraya menuju Kurun, itu ada 3 trase di situ. Baik. Ada yang berstatus jalan nasional dari simpang Sungai Hanyu sampai dengan ke Curug Cahu. Kemudian dari simpang Sungai Hanyu sampai dengan Bukit Titi itu adalah jalan provinsi. Kemudian dari Bukit Titi sampai Palangkaraya itu jalan nasional. Nah. Kemudian ada juga jalan kabupaten yang berasal dari lokasi produksi perusahaan menuju ke jalan provinsi. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi ya teman-teman, Dinas Provinsi sendiri akan melakukan upaya akan mengerahkan upaya terbaik mereka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah terutama dalam bidang transportasi di Kalimantan Tengah. Ya, akan berupaya untuk bahkan mendiskusikannya juga dengan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dengan moda transportasi dengan jalur transportasi yang kita miliki. Nah Pak, ini kan di Palangkaraya sendiri, bukan di Palangkaraya saya, di Kalimantan Tengah ada banyak proyek strategis nasional. Ya. Contohnya tuh kayak food estate dan ketahanan pangan, hilirisasi, industrialisasi hasil sumber daya alam misalnya. Tantangan utama dalam pengawasan pembangunan infrastruktur ini seperti apa dari Dinas Perhubungan Provinsi sendiri? Ya. Jadi itu tadi ya di awal kami sampaikan, salah satu kendala yang kami hadapi itu adalah luasnya wilayah. Ya, luasnya wilayah ini salah satu upaya untuk mengatasi adalah membangun sinergitas, membangun komunikasi yang baik antar para pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, agar pada saatnya kewenangan dari masing-masing pihak ini bisa kita pastikan berjalan dengan baik, agar program-program strategis nasional yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi target ditetapkan oleh pusat dan juga daerah. Nah misalnya salah satu program strategis nasional yang saat ini sedang dikembangkan di Kalimantan Tengah adalah kelanjutan dari program food estate. Oke. Ya, sekarang Kalimantan Tengah dijadikan sebagai salah satu provinsi penyangga IKN sebagai lumbung pangan nasional. Betul. Ya, dari Kementerian Pertanian, Kalimantan Tengah mendapat alokasi kurang lebih 500.000 hektar dan sejak tahun 2024 sudah dibuka sampai dengan dianggap kurang lebih 1.420 hektar lah. Iya. Nah, dari kami sektor perhubungan akan bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan bahwa hasil-hasil produksi ini pada saatnya bisa terkirim dengan baik ke lokasi-lokasi menjadi hilirisasi pengirimannya. Misalnya kami membantu dalam hal penyediaan pelabuhan-pelabuhan yang sudah memadai sehingga pada saat dia bisa melayani proses pengiriman hasil-hasil produksi pangan ini ke lokasi-lokasi yang dituju. Misalnya di Kabupaten Pulang Pisau ada Pelabuhan Bahaur. Betul. Nah, ketika program food estate kemarin berjalan di Kalimantan Tengah, kita bersyukur atas sinergi kita dengan Kementerian Perhubungan. Sekarang Pelabuhan Bahaur itu sudah meningkat statusnya menjadi pelabuhan multipurpose. Oke. Ya. Jadi dia tidak hanya melayani angkutan peri penyeberangan antar pulau saja, tapi dia juga sudah melayani angkutan-angkutan laut lainnya. Oke. Ya, bisa bersinergi dengan operator angkutan lautnya, misalnya dengan Pelni dan juga dengan Dharma Lautan Utama misalnya. Betul. Selama ini hanya dilayani oleh PT ASDP. Ya, ke depan, kemarin di dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait, kita bisa pada saatnya Pelabuhan Bahaur ini bisa juga disinggahi oleh angkutan-angkutan tol laut untuk angkutan tol ternak misalnya. Ya, karena bersyukur tadi di samping sebagai pelabuhan multipurpose, Bahaur juga sudah menjadi pelabuhan bongkar muat ternak untuk wilayah tengah Kalimantan Tengah. Oh iya, karena itu kan sangat membantu juga. Sangat membantu proses pengiriman ternak-ternak dari luar provinsi Kalimantan masuk wilayah Kalimantan Tengah. Jadi tidak lagi berharap masuknya hanya satu pintu melalui Kalimantan Selatan. Betul. Karena saya tuh sudah punya pintu. Iya, karena saya juga pernah ngobrol sama para peternak, terutama mereka yang ngambil sapi ya, terutama dari Jawa. Memang tol laut ini akan sangat membantu ketika pengirimannya bisa pengirimannya jadi lebih murah. Iya. Kalau dulu nggak semurah sekarang, nggak semurah waktu ada tol laut. Apalagi kalau bisa sampai Bahaur ya Pak. Betul. Ya. Jadi lebih dekat lagi pengangkutannya. Jadi memang selama ini kita juga mendengarkan komplain dan keluhan dari masyarakat pengguna
transportasi laut. Karena selama Betul. ini yang diangkut melalui Pelabuhan Bahur, angkutan-angkutan ternak yang melewati angkutan Bahur, ini menyatu dengan angkutan orang. Iya. Ya, jadi KM Derajat Paciran yang melayani rute dari Bahur menuju Pulang Pisau, menuju ke Paciran Lamongan, itu di samping mengangkut orang juga mengangkut ternak. Betul. Nah, ini juga menjadi keluhan masyarakat pengguna angkutan jasa transportasi tersebut. Ke depan mereka minta kalau bisa tidak dicampur lah. Jadi bisa ya. Karena Angkutan orang sama kadang angkutan mengganggu juga, baunya tidak nyaman. Walaupun dia berada di lantai dasar, tapi kadang-kadang aroma juga bisa terasa sampai ke atasnya. Ini yang kemarin salah satu alasan dasar bagi kami untuk mengusulkan pada Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut agar pada saatnya di Pelabuhan Bahur, Kalimantan Tengah itu ada kuota tersendiri yang diarahkan untuk angkutan-angkutan ternak termasuk wilayah Baik. Kalimantan Tengah. Kalau angkutan barang nanti dari luar Kalimantan ke Kalimantan, apakah bisa langsung ke Pelabuhan Bahur, Pak, atau tetap masih? Karena Jadi, kan selalu masih lewat provinsi seberang. ya, jadi memang selama ini kalau kita melihat kegiatannya sudah berjalan ya. Sudah berjalan ya? Volumenya saja Oke. yang tidak terlalu besar. Baik. Karena memang masih cukup besar volumenya di Kalimantan Selatan. Betul. Ya. Kita sudah punya beberapa pelabuhan bongkar muat barang di Kalimantan Tengah. Di Kobar itu ada pelabuhan yang ada di Kumai juga. Itu ada pelabuhan bongkar muat barang di sana. Kemudian ada Bumi Harjo itu yang di Pangkalan Bun. Kemudian ada yang di Bagendang, Sampit. Termasuk juga pelabuhan Pelindo yang ada di Pulang Pisau. Ini Pulang juga Pisau. selama ini sudah melayani kegiatan bongkar muat barang. Hanya volumenya yang masih belum maksimal. Oke. Karena sebagian besar jasa-jasa pengiriman ini masih memilih Pelabuhan Trisakti sebagai tujuan akhir daripada pengiriman baru kemudian diangkut melalui jalur darat menuju ke Kalimantan Tengah. Nah, ini yang terus kita dorong agar pada saatnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah itu bisa menjadi lebih maksimal lagi untuk menjadi lokasi tujuan akhir pengiriman barang-barang yang berasal dari luar provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini yang terus kita perjuangkan bersama dengan para pihak terkait. Oke, supaya berarti nanti pengiriman barang kita juga mungkin akan lebih Betul. efisien, apalagi Ya. penerimaan barang. Tapi PAD kita dari pelabuhan-pelabuhan itu Ya. lumayan nggak sih, Pak, PAD kita sekarang? Jadi, nah ini yang perlu kita pahami ya. Jadi dari sektor kepelabuhanan, PAD yang didapatkan dari daerah itu tidak didapatkan secara langsung. Oke, kenapa, Pak? Karena pengelola pelabuhan itu menjadi kewenangan dari ranah Kementerian Perhubungan, pemerintah Baik. pusat. Baik, jadi baik. di situ ada kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan. Oh iya, betul, saya Jadi bandar. pendapatan-pendapatan yang ada itu masuk melalui KSOP dalam bentuk PNBP, ya, dalam Baik. bentuk PNBP, ya, pendapatan negara bukan pajak, yang menjadi Baik. kewenangan dari Kementerian Perhubungan melalui KSOP. Jadi PNBP terbesar dari sektor pelabuhanan itu berada di KSOP Rangga Ilung yang di Barito, di alur Sungai Barito. Nah, tapi kita bersyukur 3 tahun terakhir ini, yang sebelumnya Kalimantan Tengah PAD dari sektor kepelabuhanan itu Rp0. Kita bersyukur 3 tahun terakhir ini sektor kepelabuhanan wilayah Kalimantan Tengah sudah bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan, Di angka? di angka 1 miliar lebih setiap Oke, tahunnya, lumayan. dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang di angka Rp0. Nah, kita ini bersyukur nih, karena atas sinergitas kita semuanya, pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan melalui KSOP yang ada bersama dengan pihak ketiga pengelola usaha kepelabuhanan, dibuka ruang bagi daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari sektor pelabuhanan. Salah satunya adalah dengan adanya Perda, Oke. peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha, dan salah satunya adalah peraturan daerah tentang pengamanan jembatan betang panjang yang ada di wilayah Kalimantan Tengah yang selama ini sering dilewati oleh angkutan-angkutan sumber daya alam, yang sering terjadi kecelakaan, tabrakan. Oh, Tongkang menabrak jembatan Jembatan, yang ya, ada di wilayah betul. Kalimantan Tengah. Nah, ada perdanya dalam rangka pengamanan, ada kegiatan pengamanan terhadap jembatan-jembatan yang ada ini dengan melakukan kegiatan pengamanan alur melalui jasa pemanduan kapal-kapal yang ada di wilayah Kalimantan Tengah yang melewati alur-alur sungai yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. oke, baik.